Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang mitra Buana dan saudara pendengar dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming buanasrisragen.co.id. Baik, pada kesempatan siang hari ini berjumpa kembali dalam acara live talk show kesehatan bersama saya Dewi Ratih sebagai host acara siang ini. Dan kali ini mitra Buana mengambil tema pertolongan pertama pada cedera ekstremitas anggota gerak. Dan Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming buanasrisragen.co.id. Ya, live talk show kesehatan siang hari ini, hari Selasa 7 Desember 2021. Dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ya di studio. Ada Dr. Agus Dwi Sasongko SPOT, dokter spesialis ortopedi dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang Mbak Dewi. Iya, kabar baik ya Bapak hari ini? Alhamdulillah, iya. Sehat semua. Amin. Baik, dalam live talk show kesehatan siang hari ini nanti akan kami persilahkan Anda Mitra Buana untuk bergabung ataupun berinteraktif ya melalui line telepon 0271 890 799 atau melalui SMS dan juga WhatsApp di 082 133 950 947. Iya, siang hari ini tema kita pertolongan pertama pada cedera ekstremitas anggota gerak. Nah ini apa Pak Dokter? Sebenarnya dari tema ini mungkin bisa dijelaskan ya, mengenai cedera ekstremitas. Cedera ekstremitas ya. Ini memang kasus yang cukup banyak pada rumah sakit kita di Sragen ini karena juga lalu lintas ya, traffic accident. Gitu. Terutama di samping itu trauma di luar itu. Tapi karena trauma kecelakaan ini paling banyak menurut saya. Ya pada tahun 2018 yang lalu sudah termasuk 10 besar penyebab kematian tertinggi di Indonesia ya, salah satunya. Untuk di Sragen juga termasuk tinggi. Jadi tahun 2018 itu sekitar 25 sampai 28% kasus ada cedera muskuloskeletal atau cedera dari ekstremitas. Nah, kemudian setelah itu pada saat COVID atau pada saat pandemi yang tinggi-tingginya atau pada saat PPKM itu memang menurun. Oh iya. Kita menurun memang. Jadi kasusnya turun sekali sehingga untuk cedera yang seperti ini sangat turun tajam menurut saya malah. Pada saat tingginya COVID, adanya adanya PPKM ya waktu itu ya. Ya memang pasti lalu lalang agak berkurang ya. Jadi iya, betul sekali. kecelakaannya turun drastis. Iya, karena adanya pembatasan itu tadi ya Dokter. Pembatasan gerakan atau pembatasan apa ya itu PPKM itu? Iya, aktivitas itu. Aktivitas ya. Nah ini mengapa penanganan yang tepat terhadap cedera, khususnya di cedera ekstremitas, ini dianggap penting untuk diketahui masyarakat? Ya seperti saya sebutkan tadi, memang salah satu cedera ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia dari 10 besar pada tahun 2018. Kemudian dari kepolisian juga ada laporan bahwa pada tahun 2018 itu terjadi sekitar 296 kecelakaan rata-rata per harinya. Kemudian meninggal juga cukup banyak, 80 meninggal, 50 mengalami luka berat rata-rata per hari ya. Iya. Pada tahun itu. Nah, pada tahun 2019, 2020, 2021 saya belum dapat keterangannya, cuma yang jelas kalau dari data dari rumah sakit sudah pasti menurun karena gitu. Karena PPKM terutama. Kemudian dari kunjungan dari Rumah Sakit Suhadi Priyonegoro pada saat itu 2018 sebelum ada pandemi memang sekitar 25-26% itu trauma muskuloskeletal atau trauma
atau cedera ekstremitas ya. Gitu. Nah, pertolongan pertama yang diberikan secara tepat, cepat dan akurat pada tempat kejadian pada saat itu akan mencegah terjadinya cedera yang lebih lanjut atau kecacatan pada penderita tersebut. Penderitanya. Artinya tidak menambah berat gitu maksudnya. Jadi ya gitu. Maksudnya adalah mengapa dengan penanganan yang tepat dianggap penting untuk diketahui dari masyarakat. Kemudian juga karena penanganan lanjutan yang tepat ini akan mengurangi risiko kecacatan tadi yang saya sebut, sehingga dapat kembali senormal mungkin lah, gitu ya. Iya. Ya, insya Allah senormal mungkin dengan kalau memang kita harus operasi, jadi bisa kembali seperti semula. Semula gitu ya. Iya. Nah ini apa saja yang termasuk dari cedera ekstremitas itu dokter, bisa dijelaskan? Ya, yang paling banyak yaitu fraktur ya, karena kecelakaan fraktur atau pecah tulang, kemudian cerai sendi atau dislokasi, jadi lepas dari tempatnya misalnya ya pada sendi siku misalnya, pada sendi panggul, atau pada sendi kaki itu bisa juga terjadi, sendi lutut juga sering. Jadi kemudian yang lebih ringan yaitu adanya sprain atau peregangan dari otot ya. Jadi karena kecelakaan tidak sampai fraktur, teman dia kok nyeri sekali. Oh. Nah itu biasanya terjadi sprain atau peregangan dari otot-otot setempat yang terkena. Bisa berupa tarikan, stretch atau robekan dari ototnya ya, atau dari tendonya. Ini bisa disebabkan karena kecelakaan paling sering, kemudian juga karena kecelakaan kerja, kecelakaan rumah tangga ya karena terjatuh ya. Oh, jatuh itu bisa jadi terutama yang paling sering itu pada orang atau bapak ibu yang sudah sepuh ya. Terutama ini karena perempuan yang paling sering, itu ibu-ibu jatuh dengan tangan menumpu. Itu patah pada pergelangan tangan, itu paling sering. Satu itu. Kemudian yang kedua terpeleset di kamar mandi, itu sering juga kecelakaan di rumah maksud saya. Jadi patah pada pada sendi panggul. Karena umur sudah lanjut itu. Sudah lanjut, jadi paling sering karena penyebab sebetulnya bukan karena trauma itu secara langsung, tapi karena sudah terjadi osteoporosis biasanya. Gitu. Jadi karena tulangnya menjadi tipis lah istilahnya. Gitu. Lalu ini bagaimana gejala-gejala dari cedera ekstremitas itu sendiri? Paling sering pertama itu nyeri pasti ya. Nyeri, kemudian bengkak, bengkak, kesulitan berjalan, ketidakmampuan menggerakkan ekstremitas ya, baik tangan maupun kaki ya. Iya. Kemudian perubahan bentuk dari tulang, deformitas. Kemudian ada yang lain lagi yang jelas ini ya ada luka ya, luka terbuka misalnya pada patah terbuka. Kalau yang patah tertutup ya terjadi perubahan bentuk dari kaki misalnya atau paha misalnya. Jadi kok pahanya harusnya lurus kok ini agak bengkok. Nah itu sudah kemungkinan besar sudah terjadi yang namanya patah tulang walaupun tertutup ya. Nah ini dokter, kadang ini ya ketika terjadi patah tulang, nah ini biasanya seperti contohnya misalnya di lengan gitu, terjadi patah tulang, terus akhirnya dioperasi, terus dipasang pen. Nah ketika musim dingin atau musim hujan itu kadang kan ini terasa nyeri. Nah itu apa yang menyebabkan gitu dokter? Linu ya kayaknya, bukan nyeri ya. Oh. Jadi kalau orang biasa. Oh beda ya dokter? Beda. Linu biasanya. Oh linu ya, iya. Linu rasanya. Nyeri yang tajam, ini kan bukan nyeri tajam ya, jadi semacam kayak linu. Nyeri tajam biasanya terjadi memang pada saat kecelakaan. Ada fraktur, yaitu dia dengan pergerakan antar fragmen tulang, itu nyeri sekali. Nah itu yang bisa kita namakan nyeri yang dalam atau nyeri yang tajam. Nyeri sekali. Nah pada saat setelah operasi, yang setelah operasi biasa itu biasanya bukan nyeri tapi linu ya kalau saya bisa sebut ya. Iya. Ya memang kalau secara mungkin orang awam bilang ya mungkin nyeri gitu. Tapi nyerinya beda. Antara nyeri sebelum operasi misalnya pada saat dia memang kena patah tulang atau sesudah operasi. Tapi itu nyeri kayak gini atau linu seperti ini tidak semua ada biasanya. Oh gitu. Hanya beberapa orang yang mengeluhkan seperti itu dan biasanya itu setelah
rata-rata itu setelah 1 tahun. Oh gitu. Setelah 1 tahun itu dia baru merasakan kok sering malam terutama ya, dingin gitu, jadi linu. Ya memang sifatnya kan ini kan sifat jadi ada benda asing ya sebetulnya yang ada di tubuh kita. Jadi kalau memang sudah nyambung ya memang sebaiknya dilepas. Jadi biar linunya hilang pasti. Nah itu biasanya berapa jangka waktunya dari penyambungan pen itu, dokter? Ya, maksudnya untuk dilepasnya? Iya. Oh ya, kalau yang tulang-tulang panjang saya biasanya 1 tahun ya. Tulang-tulang panjang misalnya pada paha, kaki, lengan atas, lengan bawah kayak gitu. Biasanya saya 1 tahun. Atau kalau toh kurang dari 1 tahun ya 11 bulan. Itu biasanya sudah menyambung ya? Sudah ya, hitungan normal ya. Hitungan normal sudah nyambung. Itu untuk yang dewasa. Tapi kalau untuk yang umur muda lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Iya. Artinya lebih cepat nyambung maksudnya. Gitu iya, ya. Iya. Karena masih ini ya tulangnya apa ya kalau masih anak-anak. Ya karena masih muda dia banyak periosnya. Artinya lapisan pada tulang untuk bisa numbuhkan itu lebih tebal, masih lebih tebal. Iya. Terutama pada anak-anak itu lapisan periosnya masih tebal. Jadi dia akan lebih cepat nyambung sehingga makanya pada kasus-kasus yang pada anak terutama itu sering beberapa kali itu datang terlambat. Jadi sudah bengkak gini kemudian diurut dan sebagainya. Terus kok nggak hilang-hilang nyerinya setelah 2 minggu misalnya baru datang kita foto fraktur. Itu pada saat itu tuh sudah ada namanya formasi callus ya, callus formation artinya tulang-tulang muda yang sudah mulai tumbuh. Nah itu sudah ada pada anak-anak itu, makanya cepat sekali. Sehingga pada anak-anak yang terlambat itu akan ya bagi kita akan lebih sulit ya sebetulnya untuk mengembalikan dengan baik. Ya pasti tetap ada kekurangan, itu pasti ada. Makanya kenapa kita himbau ya untuk pada masyarakat dan sebagainya, kalau memang ada trauma dan sebagainya segeralah ke rumah sakit saja. Nanti di sana akan ada dokter jaga juga, jadi bisa ditanyakan di situ apakah perlu foto atau perlu yang lain, begitu. Maksudnya itu, jadi tidak timbul kecacatan untuk penderita. Berarti ini dokter bisa berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana untuk pertolongan pertama yang tepat untuk cedera ekstremitas? Ya, memang pada prinsipnya tindakan pertolongan pertama itu tidak boleh artinya itu tidak boleh memperparah memperparah atau membahayakan pasien. Bisa kita sebut dalam buku-buku itu do no harm, jadi tidak semakin parah lah itu ya, utamanya itu. Kemudian pertolongan dilakukan salah satu untuk mencegah untuk yang tulang patah ya ini ya. Gerakan dari ujung tulang yang patah itu jangan sampai dia bergerak terlalu banyak ya. Makanya kenapa terus dipasang bidet dan sebagainya ya. Nah itu karena bisa mencederai jaringan di sekitarnya, apakah itu pembuluh darah, apakah itu jaringan saraf atau otot dan sebagainya. Ya kalau kena itu akan lebih parah lagi, nanti bisa membuat lebih susah nanti. Iya. Kemudian apabila ada luka terbuka ya kita tutup dengan kasa steril dan sebagainya atau kita drag itu apa ya, kita tekan ya, kemudian kita balut seadanya dulu, pasang bidet dan sebagainya. Kalau terjadi perdarahan, kemudian ya itu tadi dipasang bidet ya, imobilisasi pada sendi di atas dan di bawahnya. Misalnya pada kaki itu ya pada sendi lutut sampai ke sendi engkelnya, sendi kakinya itu kita beri salah satunya. Kemudian segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat, apakah itu puskesmas ataukah kalau memang kira-kira kelihatan sekali kok cukup berat ya, segera saja ke rumah sakit. Dari semua sakit yang terdekat. Nah itu ya, mungkin supaya agar tidak menambah cederanya, kecacatan itu tadi, ya, menambah risiko berdampak berat, gitu ya. Ya, baik dokter, bahasan kita siang hari ini tentang pertolongan pertama pada cedera ekstremitas anggota gerak ya.
Mungkin nanti bisa kita lanjut kembali. Dan Mitra Buana serta pendengar masih bersama dengan narasumber kita Dr. Agus Dwi Sasongko SPOT, dokter spesialis ortopedi dari RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen. Dan kami mempersilahkan Anda untuk bergabung ataupun berinteraktif bersama kami melalui line telepon 0271 890 799 ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 082 133 950 947. Kita akan kembali untuk Anda dan satu lagu untuk Anda menemani live talkshow kesehatan siang hari ini. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kita masih dalam acara live talkshow kesehatan siang hari ini, edisi hari Selasa 7 Desember 2021, dengan tema pertolongan pertama pada cedera ekstremitas anggota gerak, bersama dengan narasumber kita, Dr. Agus Dwi Sasongko SPOT, dokter spesialis ortopedi dari RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen. Nah Mitra Buana, kami masih membuka layanan ya untuk Anda yang ingin bergabung ataupun berinteraktif. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0271 890 799 ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 082 133 950 947. Nah kalau tadi Dokter Agus sudah menjelaskan ya tentang apa saja yang termasuk cedera ekstremitas, kemudian gejala-gejala cedera ekstremitas, lalu ada bagaimana pertolongan pertama yang tepat untuk cedera ekstremitas, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Agus. Nah untuk selanjutnya nih dokter, apa yang dilakukan di fasilitas kesehatan khususnya di rumah sakit terhadap kasus cedera ekstremitas? Oh iya, kalau sudah di rumah sakit memang karena kita mempunyai alat-alat sarana prasarana diagnostik dan penata laksanaan yang cukup lengkap ya. Salah satunya di Rumah Sakit Suhadi Prijonegoro. Jadi dengan adanya tenaga dokter, tenaga anestesi, dan tenaga tim operasi dan sebagainya. Jadi penata laksanaan tingkat lanjut untuk cedera ekstremitas dapat dilakukan ya. Artinya untuk menolong penderita-penderita yang mengalami cedera ini. Dan bahkan ya dengan beberapa kasus itu kita bisa melakukan operasi ya tanpa sayatan, salah satunya misalnya ya. Karena cedera trauma di rumah misalnya, ruptur radius distal misalnya paling sering. Biasanya saya lakukan reposisi secara close, tertutup, jadi tidak ada sayatan. Kemudian saya fiksasi dengan wires tanpa sayatan juga. Jadi seperti kita sebut dengan minimal invasif ya, kita sebutnya salah satunya kayak gitu. Dengan di sini juga di sana kan sudah banyak alat-alat yang lebih membantu lagi, misalnya ada alat siam atau yang lain itu untuk membantu kita untuk melakukan tindakan lebih baik. Gitu. Ya. Nah ini Pak Dokter ada pertanyaan yang masuk ya dari pendengar melalui WhatsApp di 082133950947. Selamat siang Mbak Dewi dan juga Pak Dokter, saya Ira dari Sragen. Ya. Saya mau bertanya, saya mengalami kecelakaan dan jari tengah saya putus beberapa waktu lalu. Kemudian disambung oleh dokter, katanya dipasang pen. Dan ini ada pergerakan jari terganggu pasca pemasangan pen. Itu apa penyebabnya dokter? Ya. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak Dokter. Selamat siang Mbak Ira ya. Iya Ira. Karena kecelakaan jari tangannya mungkin bukan putus ya, patah kali ya. Iya. Kalau putus dalam benak saya itu putus itu hilang. Jadi artinya sudah tidak ada hubungan lagi dengan ini. Jadi patah pada jarinya. Nah, memang untuk operasinya kan memang harus kita pertahankan ya. Kita pertahankan, kita pasang alat dan biasanya kalau saya sekitar kalau memang sudah nyambung sekitar 2 bulan harus dilepas. Karena kalau terlalu lama untuk melepasnya itu bisa membuat kaku memang. Oh gitu. Jadi stiff atau kaku. Karena memang komplikasi dari kita memasang sesuatu di jari itu memang ya itu kaku itu tadi. Nah biasanya
kalau kita evaluasi sudah nyambung, sudah sambung itu tulangnya union, itu segera kita lepas memang. Alatnya harus segera kita lepas, kemudian kita lakukan fisioterapi secara aktif maupun pasif. Jadi aktif itu dari diri penderita sendiri. Kalau pasif ya dari fisioterapis atau dari rumah sakit lah yang kita kerjakan itu. Jadi memang banyak penyebabnya ya. Salah satunya itu. Kemudian ada juga penyebabnya yang lain, yaitu kalau misalnya dia patahnya itu patah terbuka, kemudian ada sebagian tulang yang hilang pada saat itu, ya memang dia nyambung tapi memang tidak seperti sebelumnya ya berarti ya. Jadi tidak seanatomis atau tidak sama dengan jari yang lain. Ya, itu pasti akan mengganggu itu nanti. Pasti akan ada gejala sisa ya, istilahnya kita sebut dengan gejala sisa. Jadi apa artinya ada gejala sisa yang paling sering ya memang kaku memang. Nah itu bisa kita kurangi, artinya kita minimalkan itu dengan fisioterapi setelah itu. Berarti dengan melakukan fisioterapi itu tadi. Tapi memang ada juga yang karena parah sekali, jadi tulangnya pecah-pecah dan sebagainya misalnya. Tetapi bisa kita pertahankan, bentuknya masih ada, cuma ya memang akhirnya komplikasinya ya kaku. Ada juga yang kayak gitu. Jadi tergantung keadaan dari tulang yang ada pada saat itu. Ya. Ya, ini Mbak Ira mungkin dari penjelasan Dokter Agus ini ya, mungkin sedikit membantu dari pertanyaan Mbak Ira ini tadi. Kemudian ini dokter, ada lagi pertanyaan yang masuk. Selamat siang Mbak Dewi, juga Pak Dokter. Saya mau bertanya, apa sih yang dimaksud dengan ortopedi dan sebenarnya apa tujuan dilakukan bedah ortopedi? Terima kasih dokter atas penjelasannya. Iya. Ortopedi ya, ini agak menyimpang sedikit. Iya. Ortopedi. Mungkin karena tadi dokter kan dokter spesialis ortopedi. Ya. Ortopedi salah satu cabang ilmu dari bedah. Dari bedah. Jadi dari bedah itu dulu hanya satu, ahli bedah gitu aja ya. Ahli bedah umum lah. Sekarang karena makin berkembang, ilmunya makin berkembang, akhirnya dari tiap-tiap sub dari bedah itu berkembang masing-masing. Misalnya ke bedah urologi, bedah plastik, saya bedah ortopedi atau bedah tulang ya istilahnya ortopedi. Jadi masing-masing berkembang dengan baik sehingga timbul spesialisasi tertentu dari situ gitu. Jadi salah satu cabang dari ilmu bedah memang. Nah sekarang itu. Kemudian tadi yang tujuannya apa dilakukan bedah? Dilakukan bedah tulang ya maksudnya. Bedah ya untuk memperbaiki kecacatan yang ada artinya atau mengurangi kecacatan yang mungkin ada apabila terjadi kelainan dari tulang misalnya. Kelainan tulang itu bisa karena trauma, bisa juga karena non trauma misalnya. Karena ada gangguan dari secara lahir dan sebagainya bisa juga. Nah itu kan akan menjadi cacat dan itu cacatnya kita minimalkan begitu maksudnya untuk yang begitu. Nah kalau untuk yang trauma, fraktur dan sebagainya kita kembalikan semaksimal mungkin seperti sebelumnya. Gitu. Ini yang secara umum aja. Oh iya, iya dokter. Ini terima kasih ya penjelasannya dokter. Ini dari tanpa nama ini. Oh iya. Iya. Nah ini dokter, apakah penanganan yang sifatnya lanjutan untuk cedera ekstremitas ini dapat dikerjakan atau dilakukan di RSUD Dr. Suhadi Priyonego untuk saat ini? Iya, ya lanjutan itu maksudnya ya, misalnya ada kasus-kasus di mana di puskesmas atau di rumah sakit kecil belum bisa kita kerjakan, di sana kita bisa kerjakan, misalnya ya mengenai dari sendi terutama ya, sendi. Biasanya mengenai sendi, kemudian terjadi perubahan dari sendi dan sebagainya, di mana kita harus merekonstruksi dari sendi salah satunya, atau kalau terjadi kelainan sendi yang berat ya misalnya harus kita ganti sendi dan sebagainya, itu bisa kita kerjakan di sana, di rumah sakit gitu. Maksudnya. Ya karena di rumah sakit sudah ini ya, alatnya sudah, insya Allah sudah memadai itu tadi. Ya. Nah dokter, dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk tadi, nah apa kesimpulan dari bahasan kita siang ini atau sudah ini ya closing statement dokter? Mungkin ada pesan-pesan dari
Pak Dokter ini? Ya, dan saya ya jadi agar masyarakat sekitar kita jadi tahu misalnya di mana kadang-kadang kan kita harus membantu seseorang di mana kita tahu ada kecelakaan dan sebagainya, jadi tidak membuat mereka semakin jadi lebih berat, sehingga segera bisa dirujuk atau dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat di situ, atau rumah sakit yang terdekat lah paling tidak. Jadi agar tidak terulang, ada beberapa kasus juga di mana penanganan yang tidak tepat membuat menjadi nekrose dan sebagainya, nekrose yang mau nggak mau harus kita amputasi dan sebagainya. Itu ada beberapa yang saya dapat kasusnya dan saya kerjakan di RSU. Gitu. Jadi, ya. Artinya agar artinya rumah sakit itu dalam 24 jam itu dia bisa menerima, kami bisa menerima dengan bisa dilayani gitu ya. Dilayani lah maksudnya gitu. Iya. Ya. Jadi intinya ketika ada kasus-kasus ataupun kejadian patah tulang itu, untuk penanganannya harus segera dibawa ke rumah sakit untuk penanganan selanjutnya, begitu ya dokter ya? Agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan seperti itu. Artinya, baik. Kecatatannya diminimalkan. Gitu. Ya. Baik Pak Dokter, terima kasih ya untuk bahasan kita siang hari ini tentang pertolongan pertama pada cedera ekstremitas anggota gerak. Baik mitra Buana dan saudara pendengar ya, karena waktu kita sudah cukup karena keterbatasan waktu juga. Nah, akhirnya Live Talk Show Kesehatan kali ini sampai di sini bersama dengan narasumber kita Dr. Agus Dwi Sasongko SPOT, dokter spesialis ortopedi dari RSUD Dr. Suhadi Priyonego Sragen. Nah, semoga bermanfaat informasi-informasi yang disampaikan oleh Dr. Agus tadi, dan sampai jumpa dalam acara Talkshow Kesehatan edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Akhirnya saya Dewi Ratih mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan perhatian Anda. Sampai jumpa. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.